Saya ulang, Ibrahim, Siti Hajar, Ismail alaihissalam, keturunan kita orang Islam. Ibrahim, Siti Sarah, Ishak alaihissalam, keturunan Yahudi. Nah, tanggal 8 Zulhijjah, malam hari, mimpi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, kamu pernah janji kalau ada anak kau potong anakmu. Sekarang ada anakmu, potong anakmu. Derei, potong, sembelih anakmu. Bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Ini mimpi atau perintah Allah? Berpikir Ibrahim. Dia pikir terus. Ini mimpi atau wahyu? Ini perintah atau mimpi? Mikir. Maka sekarang kita tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Besok 8 Zulhijjah sunnah berpuasa. Tanggal 9 Zulhijjah mimpi lagi Ibrahim. Ibrahim, kau pernah janji potong anakmu, sekarang potong anakmu. Bangun Ibrahim. Wah, ini bukan mimpi, ini wahyu, ini perintah Allah. Saya yakin ini wahyu, perintah Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah Ibrahim alaihissalam yakin. Maka kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari kemantapan keyakinan, hari yakin. 10 Zulhijjah Ibrahim alaihissalam panggil istrinya, yang sayang. Saya kalau panggil istriku saya bilang sayangku. Kenapa ya? Kenapa kau cemburu bini saya? Kalau dia marah saya menyanyi saja. Kalau dia bilang kenapa ini Ustaz jalan terus, sayangku sini dulu. Aku peluk dia. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Marah-marah lagi, aku peluk, ku cium pipinya. Baru ku bilang, insaflah wahai manusia. Enak. Jadi kalau bini marah menyanyi saja. Kalau dia tetap marah, ku buka bajuku baru ku putar-putar. Ketawa dia Pak. Ibrahim alaihissalam panggil bininya. Sini sayangku. Ismail sini. Tanggal 10 Zulhijjah. Ismail, Mail, sini dulu. Bukan temannya Ipin Upin. Mail. Oh sini dulu. Apa Pak? Saya diperintah Allah memotong kamu. Menurutmu bagaimana? Kalau kira-kira anaknya tuan-tuan yang hadir, panggil anak sini kau nak. Saya diperintah Allah potong kamu. Apa kira-kira jawaban budak kita di rumah? Kenapa mesti saya? Atau aja yang sudah tua. Ini jawaban orang pintar tapi tidak soleh. Maka Ibrahim kata, nah saya diperintah potong kamu, perintah Allah. Menurutmu bagaimana? Kata Ismail alaihissalam, Pak, laksanakan. Jangan kau ragu. Insya Allah Bapak dapati saya anak yang sabar. Tapi ada permohonan saya Pak. Apa itu? 1, Bapak kalau potong saya mesti gunakan pisau yang sangat tajam supaya saya tidak lama menderita. Jadi esok-esok ada tuan-tuan ustadz yang bertugas menyembelih. Tolong gunakan pisau yang sangat tajam supaya binatang yang kita sembelih tidak menderita. Apalagi nak, kata Ismail, tolong Bapak tutup mata. Saya pun tutup mataku. Kenapa? Kalau Bapak tengok saya, pasti tidak tengok, tidak tega, tidak mampu motong saya. Maka tutup matamu. Baik. Apalagi nak? Yang ketiga, ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Yang keempat, tolong baju yang saya guna jangan kena darah supaya ibuku tak nampak. Dan yang kelima, jika esok saya sudah wafat, sudah arwah, jangan ada anak remaja seumuran saya lewat depan rumah supaya ibuku tak mengingatku lagi. Baik. Tanggal 10 Zulhijjah diberitahukan ke istrinya,
Siti Hajar, mandi anakmu, kasih baju yang baik, sisir rapi-rapi, saya mau bawa jalan-jalan. Mau kemana bang? Saya mau bawa jalan-jalan dia. Baik, tanggal 10 Zulhijjah, Ibrahim dan Ismail jalan menuju ke satu tempat yang kita sebut sekarang Mina. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita sekarang disebut hari An-Nahar atau hari membayar janji. Itulah kita sunnah puasa. 8, 9, 10. 8, 9 puasa. 10 puasanya bagaimana Ustaz? Hari raya tidak boleh puasa. Puasanya mana? Itulah bedanya Aidil Fitri, Aidil Kurban. Aidil Fitri makan dulu baru pergi sholat. Aidil Kurban selesai sholat baru makan. Malam nanti, malam Ahad, malam Lebaran, bapak sebelum tidur niat puasa 10 Zulhijjah. Setelah bangun sholat subuh jangan makan, langsung ke masjid. Selesai dari Idul Fitri, Idul Adha baru makan. Dinilai 1 hari puasa. Nah 10 Zulhijjah. Maka Ibrahim alaihissalam berkata, pergilah dia dengan anaknya Ismail. Ulama tidak mengatakan berapa tahun, tapi Al-Quran menjelaskan Ismail waktu itu sudah pandai, disuruh bapaknya. Boleh pandai jaga kedai. Ulama mengatakan sekitar 14 tahun umur Ismail. Jalan. Ayo nak. Perjalanan ke tempat penyembelihan, datang setan. Setan berkata, Baim, Ibrahim, oi, sadar kau bos. Kau lihat dulu itu anakmu, gagal, lama kau tunggu, masa kau mau potong? Ibrahim ambil batu. Setan, jangan banyak bicara kau di situ ah. Masih mau bicara ditempar, duh! Kena kepalanya, sampai keke balik lagi. Gagal menggoda Ibrahim. Dia datangi istrinya. Jar. Hajar. Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Mau pergi makan angin. Nah bele kok. Dia bohong. Low battery, please charge. Itu anaknya. Sembarang kamu bilang. Mana ada bapak potong anaknya? Benar, dia mau potong anaknya. Kenapa boleh? Katanya perintah Allah, perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Mendengar kata perintah Tuhan, Siti Hajar ambil batu. Jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau ini perintah Allah. Jangan banyak bicara. Duh, lempar, kena kepalanya. Sampai sandakan balik. Gagal goda suami, gagal goda istri. Dia datangi anaknya Ismail. Sini dulu Mail. Setan masih mau bicara. Mail ambil batu. Dia lempar setan. Duh! Kena mata kanannya. Maka sejarah menjelaskan karena kena mata kanannya, setan itu pico. Tidak ku tahu apa bahasa Indonesianya. Apa bahasa Melayunya pico? Picot. Itu yang apa itu? Yang sakit matanya. 1. Duh! Kena. Inilah melempar 3 jumroh. Yang orang kalau pergi haji di Mina melempar 3 jumroh. Namanya jumroh Aqabah, Usta, Ula. Setan besar, setan menengah, setan kecil. Ternyata ada jamaah haji dari Indonesia. Diambil batu. Ini sudah setan yang goda saya selama ini. Kena, jaga kok. Dia lempar. Bismillah, Allahu Akbar. Balik itu batu. Hampir kena kepalanya. Dia tangkap. Ada tertulis sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang di sini kau lempar saya, di Indonesia kita berkawan. Inilah melempar 3 jumroh. Kenapa melempar 3 jumroh? Kenapa mesti 7 batu? 1 Ustaz, 3 hak, 7, dok. Pindah lagi di tengah, 7 lagi, dah. Pindah lagi, 3, 7 lagi. Kenapa mesti 7?
7. Mengapa mesti 3 hari? Kenapa tidak 1 hari saja? Allahu Akbar. 21 tak. 21 tak. 21 tak. Kenapa? Allah ingin mengingatkan, melawan setan perlu napas panjang. Kau di sini sekarang bebas setan. Begitu kau keluar, setan mulai. Cepaku. Ada barang bagus. Ini saya tengok anak muda. Pergi pengajian bonceng sama ceweknya. Candring pakai motor kanu, bicycle. Cak ketawa kau itu semua. Itu setan. Dia goda kita. Saat pengajian seperti ini, setan angkat tangan. Tapi begitu kau keluar, setan mulai goda kita. Dan setan menggoda 3 tahap. Pertama dia datang suaminya. Nak potong lembu, suaminya mantap. Saya nak potong 1 lembu. Datang istrinya. Sok kaya kau ya. Kapaya 1 lembu. Kambing saja. Ini. Apa sapi-sapi? Beli cincin. Iya toh? Apa sapi-sapi sok kaya kamu? Ini gelang. Ini. Muka-muka kena godaan setan. Tuh, alhamdulillah, istri baik imannya, suaminya lagi datang. Tak payah lembu. Ini boleh cicilan kereta baru ini boleh nih. Setan. Selamat suami, selamat istri, anak. Maka tidak banyak orang, tidak sedikit orang hebat iman bapaknya, hebat iman ibunya, tapi anaknya yang gagal dia didik. Maka setan menggoda rumah tangga dari arah suami, dari arah istri, gagal goda suami, gagal goda istri, anaknya yang masuk. Berapa banyak orang masuk bui, korupsi, jahat, gara-gara memenuhi selera anaknya. Sudah jalan. Sampailah di tempat penyembelihan. Tuan puan kalau pergi haji umroh, biasakan kalau selepas umroh kita pergi ziarah. Lepas dari Arafah, ya kan? Kita biasa dibawa saudara-saudara sekalian di atas bas. Sebelah kiri sebelum rumah raja itu ada di atas macam pos polisi. Itu ada gardu-gardu, gedung-gedung. Disitulah dipotong Ismail alaihissalam. Maka dibawa, dibaringkan, diikat kaki tangannya, diikat kakinya, ditutup matanya. Lalu Ibrahim alaihissalam mulai menyembelih anaknya. Dia ambil parangnya, dia potong leher anaknya. Tidak mempan. Dia ulang, tidak tergores. Kata Ismail, Pak, lobet, jangan ragu, kasih keras. Kata Ibrahim, saya sudah keras ini. Barangkali pisaumu tumpul. Kata Ibrahim, baiklah, coba saya tes. Ibrahim ambil batu, dia hantam. Dak! Sekali hantam, pecah batu. Tajam aja ini. Kok bisa tidak pecah, tidak terpotong? Kata anaknya, begini Pak, ulang lagi. Tapi sebelum ulang, tolong buka ikat tanganku. Tolong buka ikat kakiku. Kenapa? Kalau saya diikat macam ini, tangan kakiku terikat, Allah menilai saya tidak ikhlas. Nanti kalau saya diikat, saya dinilai Allah tidak ikhlas kau Ismail. Buka ini. Dibuka. Begitu mau disembelih lagi, Allah di atas aras memanggil seluruh malaikat. Wahai malaikatku, kau tengok ini manusia, hambaku yang pernah kalian khawatir kalau mereka memimpin dunia, mereka mengambilkan kerusakan. Kau lihat dia, anak yang lama dia rindukan, dia mau sembelih anaknya demi taatnya kepada aku Tuhan. Lalu melihat itu dia mau potong anaknya. Jibril berkata, memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril berkata itu.
Mendengar itu lalu Ibrahim alaihissalam menyambutnya dengan kalimat La Low battery, please charge. Allahu Akbar. Mendengar ini, Ismail pun lalu melanjutkannya dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah yang kita baca ketika lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Jibril. La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar walillahil hamd. Ismail alaihissalam. Maka tuan-tuan, datuk datin Sri yang saya hormati, besok lusa nak pergi lebaran, dari rumah ke masjid, dari rumah ke lapangan, dari rumah ke tempat solat, ucapkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Low battery, please charge. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan? Terutama adik-adik milenial. Iya, tidak jadi Nak ini pergi bro. lebaran, sila guna baju baru, sila guna kereta. Tapi tolong sepanjang jalan kalian tak payah guna update status. OTW, baju baru, caleda. Ya tuh. Ini anak-anak kita pergi raya, dia tak takbiran, tapi selfie. Aku pun. Kalau aku foto Kabur. video itu kertas. Ulang lagi kabur. Biar kau ulang 10 kali, namun kamu yang kabur. Jangan, lebih baik simpan handphone selama perjalanan. Takbir. Sudah? Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, kau ambil domba yang pernah dipersembahkan anaknya Adam ketika menikah. Kau ambil itu. Yang ada di sorga, gantikan lehernya Ismail alaihissalam menjadi leher domba. Itulah yang dipotong. Alhamdulillah. Itulah sejarah munculnya penyembelihan kurban. Alhamdulillah. Bukan anak disuruh potong, Pak. Kalau anak ada 5, suruh potong, masih enak. Potong anakmu. Mana yang nakal? Nah, potong ini nakal ini. Kalau bini disuruh potong, ayo. Alhamdulillah, Allah tidak mengatakan dasar potong anakmu ece. Tidak. Potong anakmu tidak. Allah cuma minta lembu. Kalau kau mampu domba, kalau kau mampu sapi, kalau kau mampu sapi, tidak mampu sapi. Domba, bembe. Hah? Ya, bembe bahasa Bugis. Ya. Nah, ada yang cakap, saya tidak mampu. Bukan kau tidak mampu, tapi tidak niat. Mana ada orang tidak mampu sekarang beli kambing? Handphonemu saja, bimbit, kau boleh beli harga yang seperti dengan harga kambing. Rokokmu saja. Ada perokok di sini. Saya doakan Bapak berhenti merokok. Biasa perokok macam belen-belen saya lihat. Sekali-kali jangan kau buang, isap punya. Sebab kenapa? Sebab kalau kau keluarkan itu asap rokok, masuk di hidungku, bos. Kau yang merokok, saya kena penyakitnya. Jangan ketawa, saya serius ini. Ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu senang suami merokok atau berhenti? Senang
Senang suami berokok atau berhenti? Dengar, senang berhenti. Saya doakan yang merokok, mulai besok berhenti rokok, tabung kau punya harga rokok, belikan debu. Sembelih. Tuan-tuan, makna terpenting Aidil Kurban adalah pengorbanan kepada Allah. Pengorbanan kepada Allah. Saya mau berkurban Ustaz. Tidak mesti berkurbannya. Kalau Bapak betul-betul belum mampu beli kambing, berkurbanlah waktu. Ada masa kau datang berjamaah ke masjid. Alhamdulillah, saya ini di Sabah, Pak. Di mana-mana masjid saya datang selalu penuh. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh, penuh. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah muka sakaratil maut. Ini kenapa orang biasa malas pergi masjid sholat jamaah. Satu, karena ada juga memang takmir masjid, pengurusi masjid tidak cakap mengurus uang masjid. Mana masuknya? Dia simpan duit jamaah, saldo 10.000 ringgit. Begitu kita nak kencing, ada air. Kalau kencing tak ada air masih oke, Pak. Selesai. Tapi kalau ini yang kuning, masa kita coba duitnya banyak, tapi airnya di klosetnya tidak ada. Itu takmir masjid macam itu. AJK masjid, kalian akan ditanya nanti di akhirat. Kenapa kau simpan duitnya orang? Tidak jalan amalnya. Coba kalau masjid airnya baik, ada masjid saya bangun, karpetnya oke. Penceramanya, Pak, belum ceramah sudah bagi honor. Seperti Datuk Sri tadi. Saya belum ceramah, Ustaz. Alhamdulillah ya. Sebelum ceramah saya sudah bagi judul. Ini judulnya. Sound sistemnya oke. Imamnya penghafal Quran. Saya bagi gaji layaknya kaki tangan kerajaan. Tukang azan, saya buat lomba azan yang juara 1. Gaji seperti kaki tangan kerajaan 5 kali azan. Orang senang datang ke masjid pakai ikon. AC. Cocok nih. Ya toh? Kan beda sedikit Indonesia Malaysia. Malaysia peti sejuk. Indonesia kulkas. Kan itu sama aja ya. Malaysia ikon. Indonesia AC. Itu sama aja. Nah, buat AC-nya. Akhirnya apa? Orang ramai ke masjid. Dia nyaman, sejuk, penceramanya oke, imamnya baik, ramai mereka ke masjid. Ini macam mana orang ke masjid? Yang azan sudah pensiun. Anak muda bilang, itu lagi azan, iya lagi azan itu. Malah orang karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu sujud, bengkak ini. Kenapa? Gigi semua. Iya toh? Sound sistemnya Allahu Akbar. Langsung. Penceramanya dari mulai salam pertama sampai terakhir. Neraka jadi cerita. Kau dibanting, ditusuk pantatmu, dikunci lidahmu. Kata anak muda, tak payah kau pergi sana. Bikin takut-takut saja. Masya Allah. Dapat lagi imam. Allahu Akbar. Imamnya balik-balik sunnah. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, pendekkan, ringkaskan bacaanmu. Itu perintah Nabi. Ini ada imam. Allah. Baru mau takbir lama betul.
semacam itu. Masya Allah. Kata Nabi ringkaskan. Ini, wallahu alam, ini cerita benar atau tidak. Ada budak pesantren habis, dia balik kampung, diteslah hafalannya. Aku jadi imam lah. Dia baca, hanya dia yang hafal, panjang. Begitu dia jadi imam, Al-Fatihah lancar. Dia baca surah yang hanya dia hafal, tiba-tiba ada cicak jatuh. Kena telinganya, stres. Dia lupa lanjutan ayat. Apa lanjutannya? Dia ingat-ingat, tidak diingat juga. Terpaksa Pak Imam bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda teringat. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa? Supaya imam anak jamaah kita bisa ikut. Coba kalau imam baca wadduha, kita bisa ikut. Imam baca Qul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut di belakang. Imam Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kenapa? Dia hafal. Begitu Pak Imam membaca surah Al-Maidah ayat 10 sampai 83. La haula wala quwwata illa billah. Imam khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal. Kita mau ruku, imam belum selesai. Terpaksa kita baca semua pada di masjid. Pengeluaran, pemasukan, saldo. Belum selesai juga imam, habis sudah dibaca itu semua, bajunya lagi orang dibaca. Calon DPR, calon apa itu menteri, baca semua baju di sini Pak. Nomor undi 7 dibaca semua Pak. Siapa yang salah? Imam. Makanya kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu, baca yang umumnya orang hafal. Saya pernah pengalaman waktu kecil di kampung, sujud Pak Imam. Wih, lama sekali. Kenapa Pak Imam tidak naik-naik kepalanya? Ada kawan saya diangkat kepalanya. Wih, lenyap imamnya. Dia bilang, hilang imam. Wah, bubar sholat. Bubar Pak, karena imam hilang. Tinggalkan. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan jamaah? Dia bilang, saya kentut. Dia bilang, lain kali Pak Imam kalau kentut, kasih bangun orang supaya kita tengok kau keluar. Dia bilang, saya sengaja nak, saya malu kau lihat saya. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati pilih imam. Alhamdulillah kalian orang Sabah tepat memilih imam kalian, ketua menteri Sabah. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan beliau sekeluarga sehat walafiat, panjang umur, dijaga oleh Allah. Karena kalau imam ketua menteri Sabah tidak beres, kalian semua pasti kacau. Itulah pentingnya milih imam yang baik. Kalau kau salah imam, kacau macam tadi. Tolong bantu di belakang. Saya tidak tahu. Allahu Akbar. Itu pentingnya. Juga menjadi makmum, menjadi rakyat, itu ada tata keramanya. Apa tata krama? Satu, kalau kalian ke masjid, sunnah kata Nabi, pakai parfum. Kenapa mesti guna parfum Ustaz? Apakah parfum untuk Allah? Tidak. Untuk apa? Supaya bau badan tidak mengganggu orang di samping. Ada. Bayangkan kalau kalian tidak mandi sehari, sudah makan jengkol, Allah, langsung. Maka dia kenang kau setiap ketemu. Itulah sebabnya adab. Kemudian Nabi juga katakan, kalau
masjid sunnah pak. Siwa, sikat gigi. Tapi jangan kau sikat gigi di depannya orang. Ada orang kata sunnah, dia ambil itu kayu giginya, baru depannya orang. Oh itu kau kurang ajar namanya. Rasulullah tidak mencontohkan itu. Kalau kau mau salat mau angkat takbir, jangan kau perlihatkan. Sebaiknya sebelum berdiri, kau sudah gosok tangan. Itu sunnah ada. Kemudian apalagi kadangkala ada makmum merasa dia paling imam, paling hebat ilmunya, merasa paling soleh, merasa paling cerdas dalam masjid. Akhirnya apa? Dia ganggu orang. Mulai takbir dia, kayak dia lah paling penghuni surga sendiri dalam. Allah. Alhamdulillah. Ada juga begitu. Ada lagi tuh kaki, saya kasih pindah lagi, ada pak, saya pindah, dia kasih pindah. Selesai sholat, kenapa kau sentuh jari-jariku deh? Supaya saf jamak rapat. Dek, kalau kamu mau rapat saf, bukan jari-jari kaki, tapi apa? Ini kau kasih rapat. Boleh kau kasih jari, tapi tanya orang di sampingmu dulu. Bolehkah jari-jari saya? Kenapa? Begitu kau sentuh jarinya orang, dia pikir terus itu kakinya. Kalau jari-jari kaki kau kasih rapat, jari kakimu boleh rapat, tapi sapu renggang. Lalu bagaimana supaya rapat ini? Tidak ada orang sholat ini. Apalagi ketika kalian berjamaah, tolong ada adab. Apa itu adab? Kalau kalian tidak mau doa bersama, karena sekarang mulai banyak anak-anak belajar di YouTube, tidak ada penjelasan, tidak mau doa bersama, tidak mau zikir bersama, tapi dia duduk saf paling depan, paling hadapan. Akhirnya selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Itu kok kurang ajar namanya itu. Kalau saya ada begitu langsung pukul pantatnya. Di belakang kau duduk. Kalau tidak mau doa bersama silahkan. Tidak mau zikir bersama, kalau kalian angkat sesat silahkan. Tapi tolong kau duduk belakang supaya kau tidak ganggu orang-orang tua yang bersih. Itu ada. Maknanya adalah puncak dari semua ilmu itu. Adab. Begitu juga bermasyarakat. Ada orang hebat ilmunya, bagus hadisnya, pengapalan hadisnya, ayat-ayatnya banyak dia tahan, dia paham, tapi tidak ada orang senang. Kenapa? Dia sombong. Sombong itu kata Allah temannya setan. Dan penyebab datangnya sombong satu diantaranya ilmu. Ilmu maknanya apa? Itulah kesombongan kita, merasa benar sendiri. Adab itu boleh berbeda, boleh tidak sama kita punya pendapat, tapi jangan saling menghina. Kalau berjamaah imam salah, tak boleh kau katakan, "Hei imam, salah kau. Hei imam, salah." Mestinya ruku, imam langsung sujud. Apa kita, imam, salah? Tidak. Tapi apa kita ucapkan? Subhanallah, Maha Suci. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Poin ketiga dari cerita tadi, makna terpenting adalah Idul Kurban ini. Mari didik anak kita, didik anak-anak kita. Ibrahim alaihissalam ketika sudah sakaratil maut, dia kumpul anak-anaknya. Anakku, sini kau anakku. Kalau bapak nanti mati, mata buduna min ba'di. Nah, kalau bapakmu, ayahmu, abimu,
sembah apa, nak? Sekarang di antara kita bukan lagi mata min ba'di, apa yang kamu sembah, nak, tapi orang tua sekarang mata min ba'di. Nanti kalau saya bapakmu mati, nak, apa kamu makan? Tak payah risau soal isi perut. Saya tak yakin di negeri Sabah ini ada anak manusia yang wafat karena kelaparan. Ada pernah buat dengar ada anak wafat karena lapar di Sabah? Tidak ada. Tapi wafat karena motor laju, wafat karena narkoba, tidak ada. Wafat karena berkelahi, tawuran, saya yakin ada. Artinya apa? Bukan isi perut yang menjadi masalah buat orang tua kita, tapi cara mendidik anak. Orang tua zaman dulu, saya yakin Ketua Menteri Sabah, orang tua beliau bukanlah seorang datu terhormat seperti beliau sekarang. Apa beliau yang hebat? Tidak, tapi ayah beliau. Yang ada di depan kita semua ini orang-orang terhormat. Saya yakin ibu bapak beliau pun orang rakyat biasa, tapi berhasil mendidik anaknya menjadi orang-orang mulia. Itulah kehebatan kita. Kalau bapak mau lihat kehebatan bapak ibu sekalian, lihat anakmu sekarang. Sabah, negeri Sabah, bahkan Malaysia secara umum, 10, 15, 30 tahun yang akan datang, lihat anak-anak remajanya sekarang. Kalau anak remajanya subuh-subuh dia pergi sholat subuh, insya Allah Malaysia akan berjaya. Kalau malam Jumat seperti ini, anak-anak remaja Malaysia, dia tengok bapaknya buka kamar, dia tengok anaknya lagi belajar baca Yasin. Alhamdulillah, bapak insya Allah aman ketika wafat. Ibu-ibu, kalau ibu sudah wafat, siapa yang doakan ibu? Hah? Suami. Kawin lagi. Saya diprotes sama mamanya Cik. Dia dengar ceramah saya ini. Dia bilang, Ustaz, jadi nanti kalau saya wafat, kamu nak kawin lagi? Saya bilang, kau sini sayang, kau duduk di sini baik-baik. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Bukan saya takut, Datuk Tahir, bukan saya takut, cuma istri saya tidak takut sama saya. Apa luar biasa. Maka siapa yang doakan ketika sudah di alam kubur? Anak. Demi Allah, ada orang undi raya kaya, kalah, ada pilihan, ada. Tunggu 4 tahun kita taruh lagi. Ada orang Indonesia datang merantau ke Sabah, ternyata di Sabah tidak nyaman, ada pilihan, ada. Apa? Balik lagi ke Indonesia. Ada pegawai kaki tangan kerajaan negeri Sabah, tidak disenang sama ketua menteri, ada pilihan, ada. Apa? Pensiun dini. Selesai urusan. Tapi masuk umur, tidak ada pilihan. Senang, tidak senang, tinggal di situ, tak boleh kau balik lagi. Begitu kau balik, lari semua orang, jadi tuyul dasar lagi. Maka saat itu siapa yang boleh menolong kita? Anak. Alangkah bahagianya ketika usia senja kita sudah pensiun, anak kita 5, mereka bergantian urus orang tuanya. Bulan hadapan saya yang urus, bulan ini kamu sila urus dengan istri, bulan hadapan saya yang urus ibu bapak dengan istri saya. Bahagia. Maka lepas ini Pak, mari perhatikan anak-anak kita sekarang. Tidak salah anak kita keluar negeri sampai ke Eropa sekolah, tapi bapak keliru ketika anaknya tidak tahu ngaji. Tidak salah bapak beri kereta untuk anak yang mewah-mewah, tapi sayang kalau bapak tidak ajak anak pengajian macam itu. Demi Allah, yang boleh mendoakan kita ketika sudah di alam kubur, anak. Nih, ibu bapak, saya bakal mati. Dan ketika sudah mati, siapa yang doakan kita? Kawan. Lihat aja di grup Pak, grup WhatsApp. Ada kawan kita wafat, meninggal, didoakan tidak, ngerti aja tidak. Apa dia kirim Pak? Stiker Al-Fatihah. Maka
perhatikan anak. Jangan beri makan haram. Jangan kasih contoh yang tidak baik. Dan yang lebih penting adalah doakan. Doanya sangat ringkas. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Inilah doanya Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibrahim alaihissalam terkenal bapak dan kakek para nabi. Doanya ringkas. Ibu-ibu, puan-puan, ayo hafal baik-baik. Doanya Allahumma rabbi habli, Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Berdoa, jangan di status. Kita sekarang rajin berdoa, tapi di mana? Di Facebook, di mana? Di WhatsApp, di mana? Di Instagram. Siapa yang ajarkan kalian berdoa di status? Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Oh, statusnya, oh ya mana-mana. Doa tidak mesti di status. Doa tidak harus